excuse me, I'm looking for, cooking. Untungnya dia baik. Jadi dia bilang, "Oh, you're looking for walk, for a Iya, plan." iya, iya. Oke, Pak Aksa selalu marah. Beliau itu kalau Marah. tahu saya pergi balapan waktu awal-awal. Mitsubishi ini masih memiliki line up yang sangat diterima oleh masyarakat dan bahkan merupakan market leader ya di beberapa tipe. Segala macam tantangan yang dihadapi ya harus kita hadapi karena yang berikutnya adalah kepercayaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Pak Suban Aksa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yud. Pak Suban Aksa selaku Chief Executive Group Otomotif atau CEO PT Bosowa Berlian Motor. Gimana kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Cerah Pak. Baik, Ini, alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya dong. Dan seluruh insan Bosowa Berlian Motor. Amin. Semoga terus semangat pula, bahagia ya bersama kita semuanya insya Allah. Amin. Oke, pertanyaan pertama saya ingat sekali Pak, satu kalimat Bapak, sambutan Bapak dulu. Saat sambutan di acara penyambutan nih peserta FGDP 2 tahun lalu, Bosowa Berlian tahun lalu. Waktu itu Bapak menyampaikan sejarah Bapak atau awal mula Bapak dilibatkan langsung di Bosowa. Kita tahu bahwa Bapak anak terakhir ya dari founder Bosowa, Bapak Mahmud, Pak Erwin, Pak Sadikin, Ibu Melinda, Bu Atira, kemudian Pak Aksa. Unik banget itu karena katanya Bapak dibawa oleh Pak Erwin. Betul. Dengan modal 1 koper doang. Dan dibawa ke Batam, setelah itu ditinggalkan. Betul. Apakah itu momen pertama Pak dilibatkan di Bosowa atau seperti apa Pak? Enggak juga. Momen pertama saya sebenarnya di Bosowa banyak saya habiskan di setiap libur sekolah. Libur sekolah. Selalu pasti selama saya kuliah, selama waktu saya SMA, saya kan sekolah di luar Sulawesi. Jadi saya setiap kembali ke Makassar itu pasti selalu saya habiskan banyak waktu di kantor. Yes. Baik itu hanya untuk menyaksikan bagaimana cara kepemimpinan dari Pak Aksa, dari Pak Erwin, atau hanya mencoba mempelajari bisnis daripada grup Bosowa. Kalau mau dibilang pengalaman paling pertama saya adalah mungkin waktu saya SD. Saya itu diutus oleh Pak Aksa untuk mencoba melihat proses penjualan produk semen Bosowa. Semen Maros Pak? Semen Bosowa Maros, SD kayaknya, SMP, saya lupa tuh. Jadi itu di daerah Sulawesi Selatan, saya berangkat ke daerah Bulukumba dan kayak kalau nggak salah daerah Bulukumba. Jadi saya jalan bersama beberapa teman, ya sifatnya mungkin hanya liburan, tetapi diselingkan dengan mencoba memperkenalkan dengan perusahaan lingkungan Bosowa. Jadi mencoba melihat bagaimana proses penjualan di lapangan, bagaimana proses distribusi, apa isu-isu yang terjadi di lapangan. Dan itu mungkin pengalaman yang pertama yang saya alami atau saya ingat untuk bekerja atau di lingkungan Bosowa ini. Dan itu di SD. Langsung diperlihatkan bilang gini loh, ini proses seperti ini. Dan kok bisa Pak? Katanya itu kemarin di waktu sambutan FGDP itu dibawa ke Batam dengan modal 1 koper, saya itu ditinggalkan begitu aja. Jadi itu bedanya ya. Waktu itu saya sudah lulus. Jadi ini fresh graduate. Yes. Jadi fast forward jauh lah dibandingkan waktu dari zaman saya SD. Jadi ketika saya lulus, otomatis saya diminta langsung terjun ke membantu Pak Aksa dalam mengelola perusahaan kita ini. Cuman ya otomatis namanya juga orang baru lulus kuliah, ya lebih banyak mainnya, lebih banyak. Dan kalaupun waktu itu kan saya masih banyak ditempelkan ke beberapa orang. Lebih banyak di Jakarta. Jadi ya Pak Aksa dan Pak Erwin mungkin sepakat lebih baik jangan dikontaminasi oleh teman-temannya, gitu kan?
jangan dikontaminasi oleh teman-temannya. Jadilah saya berangkat ke Batam. Waktu itu ya memang saya hanya bermodal diceritakan, Iya. hanya menginap 1 hari, 1 malam di Batam. Jadi cuma Heeh. bawa 1 baju, 1 set baju, Iya. celana, pakaian dalam semua, berangkat ke Batam. Sampai di Batam sudah langsung dipesankan oleh Pak Erwin kepada waktu itu Pak GN Gunawan, beliau adalah waktu itu pimpinan project waktu di Iya. Batam. Pak Gunawan, Pak Subhan, Subhan saya titipkan, dia tidak akan pulang lagi ke Jakarta sampai selesai proyeknya waktu itu kita di Padahal Batam. hanya bawa modal pakaian 1 pasang aja? Modal satu set pakaian lah bisa dibilang. Jadi ya otomatis terpaksa langsung saya berangkat ke cari, tempat jualan baju di sana, beli beli peralatan, langsung nginap, langsung kita masuk ke saya nginap di hotel beberapa hari, langsung Mhm. masuk ke dalam, rumah yang memang dimiliki oleh waktu itu perusahaan Iya. untuk karyawan, isi, isi dengan apa namanya, kompor, Iya. piring, Iya. sendok, ya kan, bantal, guling, semua ya otomatis karena, bisa dibilang kayak ngekos lagi jadinya, Mhm. kayak kembali hidup sendiri lagi. Kembali hidup. Dan Mhm, sebenarnya mungkin ini mungkin pe apa ya, perwujudan mungkin dari memang, background Bapak kan business administration di mhm, UK, mhm, ya United Kingdom. Dan ya kuliah dengan banyak orang dari ya ya, berbagai negara, betul, berkompetisi dengan ya berbagai orang, ya, atau dan mungkin dari sanalah mungkin Bapak mungkin belajar bagaimana berkompetisi dengan orang-orang bahkan dari negara mhm, lain. ya, Bagaimana kemudian Bapak berkompetisi atau berkolaborasi lah mhm, mungkin dengan orang-orang semenjak kuliah itu. ya. Jadi mungkin ada background story-nya, Iya. dari seluruh anak-anak Paksa, hanya saya satu-satunya yang di luar Amerika sekolah, Yang lainnya Amerika. yang lain Amerika. Karena apa? Waktu saya lulus SMA atau waktu saya SMA itulah terjadi, 9/11 atau pengeboman yang terjadi Oke. di, New York ya, Mhm, mhm, di mhm. Amerika, beberapa daerah di Amerika. Jadi, saya untuk berangkat ke Amerika mungkin dibilang sangat sulit. Jadilah Oke. dipilihlah waktu itu Inggris, karena Inggris jauh lebih menerima orang-orang dari Asia, bisa dibilang, Heeh. atau negara-negara muslim. Oke. Berangkatlah saya ke Inggris. Di Inggris itu jadi hampir bisa dibilang tanpa ada, kenalan, Kenalan. tinggal sendiri, Heeh. eee, dan belajar bahasa Inggris. Banyak orang Mhm. yang mengira bahasa Inggris saya bagus dari sejak SMA, SMA. enggak. Pengalaman Jadi pertama saya sendiri, saya heeh. mencari bahasa Inggrisnya panci saja. Itu Panci. saya menjelaskan ke penjualnya itu saya pakai Heeh. bahasa tubuh. Jadi Oke. saya cuman bilang, "Excuse me, I'm looking for, cooking cooking, cooking cooking." Untungnya dia baik, jadi dia bilang, "Oh, you're looking for wok or a Iya, pen." iya, iya. Oke, ditunjukkan ke mana. Heeh. Cuman ya itu banyak orang yang mengira untuk kuliah di luar negeri kita harus bisa bahasa Bisa. asing atau bisa bahasa Iya. Inggris, enggak juga. Apalagi langsung dengan Sebenarnya Inggris. tergantung terhadap kemauan, karena pesannya Mhm. Pak Sadikin yang mengantar saya waktu sampai ke sana, dia cuman bilang, oh sorry, waktu dia masih di Indonesia dia bilang, Mhm. "Jangan pernah mau tinggal sama orang Indonesia semua di Kenapa? rumahmu atau bermain, bergaul dengan orang Indonesia. Alasannya Akan lebih lancar bahasa Indonesiamu daripada bahasa bahasa Inggrismu nanti." Inggrismu. Jadi ya Oke. selalu saya memilih bermain dengan orang-orang, non Indonesia. Non Indonesia. Saya, kebetulan tinggal di rumah yang isi kamarnya banyak, jadi Mhm. ya selalu orang Jerman, Oke. Perancis, India banyak, Mhm. dan berbagai macam nationality lah, karena ya itu, daripada kita jauh-jauh ke sana belajar bahasa Indonesia saja, Oke. bergaul ya nggak ada gunanya. Kan biasanya kalau kita keluar begitu Pak, kita terkadang merendahkan, saat Indonesia ada dari negara Mhm, mhm. lain. Gimana Bapak menghadapi seperti itu? Membangun optimismenya, Ya, nggak apa-apa saya di Indonesia tapi yang penting saya bisa. eee, jadi memang ada persepsi ya, karena kan Yes, persepsi tentang satu masalah bahasa, betul. masalah, budaya, Mhm. yaitu yang harus kita mengadaptasikan terhadap, eee eee, tempat di mana kita berada. Jadi ya Mhm. proses intinya adalah adaptasi. Mhm. Jadi ya kadang, kita juga harus menyesuaikan terhadap, gaya kerjanya. Jadi memang terlihat daripada orang-orang yang berada
yang competitiveness-nya itu sangat tinggi. Orang-orang Competitiveness-nya sangat tinggi. competitiveness-nya sangat tinggi. Jadi kalau kita memang tidak ikut berkompetisi, otomatis ya kita akan tertinggal. Oke. Jadi ya ketika dalam proses pembelajaran itu ya saya selalu mencoba mencari rekan-rekan juga yang jiwa kompetitiveness-nya tinggi. Mau bukan hanya orang-orang yang sudah pintar atau kelihatan yang tidak mau belajar, kan itu Oke. pasti bisa terlihat gitu loh. Jadi ya itu yang menjadi patokan. Ada suatu cerita unik di mana saya berteman dengan salah satu teman kuliah saya yang bisa dibilang belajar sedikit. Dia selalu bilang kau itu selalu ada di library, mau di Yes. perpustakaan sampai jam 2 sampai jam 3 pagi belajar terus. Iya. Tapi dia Dia jarang. jarang. Tapi kalau dilihat hasil ujiannya selalu lebih tinggi Dari yang sering di perpustakaan. dari kita juga yang sering belajar. Jadi otomatis Oke. kita tanya, apa yang Oke. kau lakukan untuk mendapatkan hasil yang bagus itu? Iya. Jadi ya itu pembelajaran itu kan kita harus adaptasi terhadap belajar, bukan hanya menunggu atau belajar di dalam library sampai Oke. pagi juga tidak akan ada gunanya kalau kita tidak mengetahui seluk-beluknya tentang pelajaran-pelajaran dan cara Oke. mendapatkan nilai yang bagus. Berarti jiwa berkompetisi Bapak mulai terbentuk banget di situ. Lumayan. Berinteraksi dengan banyak orang. Nah, akhirnya jiwa berkompetisi sangat berpengaruh nih ke perkembangan bahwa bahkan sampai sekarang terjun di dunia bisnis, berkompetisi dengan mungkin sesama brand, atau bahkan brand lain. Ya. Oke. Dan Pak Suban juga dikenal, bahkan sangat terkenal sebagai seorang pereli. Mengapa mau balapan, Pak? Di dunia terjun di dunia rally ini. Pak Aksa selalu marah. Beliau itu kalau Marah. tahu saya pergi balapan waktu awal-awal. Tapi bukannya semua anaknya pembalap Pak yang lain? Enggak semua. Nggak semua? Enggak semua. Cuman ya kembali lagi, ini juga kalau saya bilang ada kesalahannya Pak Aksa. Karena Iya. saya disuruh datang ke kantor dari kecil, otomatis saya lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel. Bengkel. Jadi bengkel Boso Berlian di Urip itu Iya. adalah bisa dibilang playground saya dari zaman dulu. Playground. Playground. Karena apa? Selalu kalau Pak Aksa bekerja, otomatis kan kita mencari kegiatan bagi anak kecil. Jadi saya lari ke bengkel. Iya. Di mana lebih banyak mobil yang bisa dilihat, Iya. dibongkar, ya kan? Menimbulkan rasa keingin tahu ya, apa saja yang terjadi di dalam kendaraan ini ya. Jadi saya belajar bawa mobil dari kelas 4 5 SD di Urip Sumoharjo di Makassar, yaitu juga karena lebih banyak saya terekspos lebih banyak melihat kendaraan di mana-mana gitu loh. Jadi membuat saya ingin mencoba belajar bawa mobil. Dan juga ya berikutnya ya kalau yang kenapa saya bisa balap ya salahnya di Pak Erwin. Kenapa ini Pak Erwin? Ini menarik. Pak Erwin lah yang ditawarkan waktu Iya. itu, dan Pak Erwin dan Pak Sadikin sih. Pak Iya. Erwin dan Pak Sadikin yang membeli mobil-mobil balap pertama kita. Oke. Dibelinya itu dari KTB. Lancer Pak ya? KTB dulu itu punya tim rally, namanya tim Oke. Mitsubishi Rally Art Indonesia. Oke. Punya banyak mobil balap, dijual. Ditawarkanlah ke beberapa orang. Iya. Dibelilah sama Pak Erwin, Pak Sadikin. Dibelilah Lancer Evolution 4, Lancer. Oh, Evolution 1 4. unit. Lancer Evolution 2 unit, sama ada Lancer SL, dibeli 1 unit. Beserta seluruh spare part, bannya. Iya. Disitulah cikal bakalnya kenapa kita punya tim balap, dan langsung saya yang masih Iya. kecil terekspos dengan dunia otomotif, langsung dari situ ya. Disitulah kenapa saya selalu bisa dapat mengemudi lebih dulu, bisa Iya. dapat menikmati dunia balap lah dari awal. Berarti sejak umur berapa Pak ada di arena balap nih? Balap ya. Saya dari umur 15 saya sudah balap di Makassar. Dan saya sudah balap di internasional dari umur 17 tahun. 17 tahun sudah di 17 tahun. internasional. Di mana? Di Yunani? Enggak. Saya pertama balap internasional itu di New Zealand. New Zealand. Wow, New Zealand jauh ke saya selatan pertama di selatan di New Zealand, dan saya ke Inggris itu di 2000-an awal tuh. Dan Bapak menikmati dunia itu? Ya, of course ya pastilah, karena kan kita saya terekspos ya, itu merupakan rasa cita-cita ya. Oke. Merupakan cita-cita dari kecil, dan ya bersyukur karena saya disupport juga waktu itu oleh KTB juga mensupport menjadi sponsor,
dan juga Pertamina juga menjadi sponsor juga. Berarti memang sudah menggeluti dunia balap sebelum pergi kuliah nih? Sebelum pergi kuliah saya udah Sudah mulai menggeluti balap. dunia balap. Waktu saya kuliah, perjanjian sama paksa ya adalah berhenti balap, Mhm, tapi setelah lulus balapan lagi? balapan lagi, Dan solo akhirnya setelah ganti. lulus balapan lagi? Balapan lagi. Balapan Jadi saya lagi. waktu kuliah saya sempat vakum. Oke. Saya vakum itu waktu kelas 3 SMA, waktu mau lulus. Karena udah ada UAN waktu itu kan, jadi Mhm. saya harus berhenti dan waktu kuliah. Oke. Apakah ada insight tersendiri yang kemudian mempengaruhi, diri Bapak dari dunia balap ini kan, ingatnya Bapak betul mencintai dunia Mhm. balap, apakah ada insight yang Bapak dapatkan dari dunia balap ini? Untuk bisnis tentu saja ada beberapa ya, karena kan Mhm, balap itu bukan hanya menggas dan rem saja ya, tapi ada betul strategi, betul ada persiapan yang paling betul. penting. Eee, Orang yang ditonton sama orang dari balap ya hanya ketika musim balapannya saja, tapi kan Mhm ada persiapannya dari situ, baik dari fisik, dari mhm kendaraan, persiapan untuk, balapannya juga mhm. banyak yang dilalui. Jadi ya, itu, eee, adalah pasti, insight-insight yang saya ambil, di mana dari persiapan, dari jiwa competitiveness, Competitiveness-nya. dari balapan itulah yang menjadikan, kita harus, membawa saya juga dalam dunia bisnis nantinya. Oke. Dan kalau dilihat dari umur Bapak Mmm, yang masih ya bisa dikatakan kelahiran 80-an. mmm. Ya kalau dari segi pemetaan umur, klasifikasi bisa dikatakan Bapak ini masih generasi milenial banget. Oh iya dong, harus harus. Harus dah milenial Milenial banget. terus gitu nih, Dan harus. kita Pak ini di Bursa Berlian Motor, Mmm, sebagian besar leader kita kan itu banyak di level SPV nih, iya, leader-leader yang generasi milenial nih. mmm, Dan ini penting. Menjadi seorang leader di generasi milenial. Dan apa pesan Bapak nih bagi seorang iya, leader yang generasi milenial, apalagi kalau misalnya bawahannya atau timnya mhm, ini ada yang tanda kutip iya, generasi kolonial yang bukan iya kolonial iya. ya. Apa pesan Bapak nih sebagai yang leader dari generasi milenial nih? Eee, mungkin satu kata saja, adaptasi Adaptasi. adaptasi. Mhm, Kenapa? Eee, ada pernah orang yang menyampaikan saya, kadang kita tidak bisa memilih kadang ya, tidak bisa iya. memilih siapa yang di atas kita, siapa yang di bawah kita, Oke. ya toh? Heeh. Tetapi satu hal yang kita bisa lakukan, kita adaptasi. Oke. Karena apa? Kalau di atas kita, misalkan, mengarahkan ke suatu arah, Mhm tetapi mungkin arahnya tidak sempurna, mhm. ya kan? Tapi kita juga misalkan nih kita metaforanya kapal. Iya. Kapal kaptennya mengarahkan ke Mhm arah utara, tapi mungkin arah yang benar adalah selatan, mhm. ya kan? Kita tidak bisa semerta-merta mengambil setir kapal tersebut Oke. untuk mengarahkan sebuah ini. Tetapi kan kita Mhm. bisa beradaptasi. Oke. Adaptasinya kan kita bisa berbicara, Betul. kita bisa mencoba melobi, Mhm. kita bisa coba, juga berdiskusi. Itu kan Oke adaptasi, tidak bisa oke. semerta-merta arahnya salah, saya tidak Mhm. mau, Oke. itu kan nggak bisa. Tapi kan kita harus beradaptasi terus. Satu hal juga, di bawahnya ya, Heeh. kalau misalkan bawahannya juga kan suka tidak semerta-merta bisa dipilih, kadang Betul ya. betul. Ya tetapi kita juga harus beradaptasi juga Iya. untuk, eee, mengarahkan mengarahkan, karena kita mencoba beradaptasi, membiasakan diri bagaimana caranya Mhm. bawahan kita juga untuk, bekerja. Itu kan Oke. kembali lagi kuncinya adaptasi. Berarti ini berlaku terbalik juga, tadi kan milenial dan segenap bawahannya, berarti berlaku terbalik juga bagi yang leader-nya yang Ya, non milenial mhm, dan bawahannya ini kebanyakan, milenial, berlaku terbalik juga. ya bisa jadi. Intinya kita nggak bisa milih siapa atasan dan bawahan kita, Mmm, yang harus kita pahami adalah dan lakukan adalah adaptasi. Oke, Pak Subhan kan sekarang ini di Boswa Berlian Motor, di mhm, dunia otomotif. Ya juga bahkan juga memegang semen dan juga sebagai komisaris PSM sekarang. Nah menurut Bapak nih, bagaimana masa depan dunia otomotif di Indonesia yang di luar sana udah mulai nih, Inggris 2030 udah nggak mhm, ada mhm, mobil yang berbahan bakar bensin, harus mhm, listrik semua, Singapura juga udah mhm, mulai. mhm. Bagaimana menurut Bapak ini di Indonesia masa depan? Eee, kita harus mungkin berpikir secara besaran ya, Mhm, dan juga spesifik terhadap Mitsubishi. oke, Mitsubishi ini masih memiliki line up yang sangat, mhm, diterima oleh masyarakat dan oke, bahkan merupakan market leader ya di mhm, beberapa tipe.
karena ya Mitsubishi merupakan salah satu brand yang, tertinggi ada di, Mhm. eee, Indonesia. Tetapi ya memang kan kita harus memahami, kita nih berada di Indonesia bagian timur. Bisa dibilang mencari bahan bakar saja di Indonesia bagian timur mungkin Oke. tidak segampang atau tidak semudah di Di Jawa. Oke. Bayangkan ketika Heeh. kalau kita mau memikirkan elektrifikasi, Yes. otomatis kan yang paling kuncinya kan adalah infrastruktur. Oke. Ya kita harus melihat perkembangan infrastruktur, Mhm. yang akan terjadi nantinya di Indonesia, bahkan Mhm. spesifik Indonesia bagian timur. Ya, dan Oke. itu memang makanya kuncinya adalah ya insan-insan Bosowa yang berada di Indonesia bagian timur adalah orang-orang yang, spesial Spesial banget. atau MVP. MVP MVP yang, Iya. berada di Indonesia. Indonesia, dan salah satu ikon kita di MVP adalah sebuah jaket yang Mmm. dibawa Pak Subhan sekarang, mungkin boleh dipakai, Pak? Kita tunjukkan dulu ya. Oke. Bagus Ini banget nih. salah satu ikon nih ya, yang kemudian ikon di Boswa Berlian Iya iya iya. untuk para jadi pemenang nih, Jadi pemenang ya. jadi pemenang. Buktinya sudah jadi pemenang ya. Yes, dan ini kalau melihat yang menggunakan jaket ini, khususnya di cabang-cabang ya, Mmm. yang menggunakan jaket beliau adalah, bisa dikatakan juara-juara Juara-juara. di Boswa Berlian Motor untuk tahun 2020 kemarin, ya. Dan itu salah satu bentuk penghargaan kita ya, Pak, Ya. reward kita kepada tim kita, Mmm. bahwa kita tidak sekarang, "Ayo jual-jual, Mmm. ayo kerja-kerja ini," tapi kita tiap tahun juga kasih penghargaan. Ya. Dan itu, menjadi ciri khas dan Ciri khas. mudah-mudahan pacuan untuk teman-teman yang lain Mhm. untuk lebih berhasil dan Dan membuktikan dirinya. jaket ini salah satu, penghargaan kepada mereka, Mmm. sangat eksklusif sekali Mmm. bahwa, "Oh, Anda pemenang." Ya 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 ya. Oke, Pak Suban, otomotif, Mmm. rally, Mmm. ada satu yang mungkin agak jauh dari situ nih Pak Suban Mmm. sekarang. Kita lihat di story-story, Pak Suban sekarang lagi menggeluti dunia kompos. Ya. Bahkan kita ya Ya ya. ada yang bercerita bahwa yang salah bahkan Pak Suban sendiri itu yang mengolah sampah Mmm. rumah tangganya bersama dengan si kecil Mmm. yang masih 2 tahun ya, Pak. Mmm. Kok mau Mmm. bergulit di dunia ya banyak orang kotor gitu ya. Ya. Eee, jadi ini merupakan hobi ya, yang Hobi. muncul ketika pandemi. Waktu Oke. pandemi kan otomatis semua orang, tidak bisa keluar. Jadi orang-orang Mhm. yang biasa keluar dan baik saya pun yang biasanya keluar dari rumah, otomatis harus lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Oke. Jadilah saya mencari hobi baru dan, eee, ini sebenarnya sudah ingin saya mulai dari beberapa tahun yang lalu, Iya. cuman karena pandemi dipercepat gitu kan, Mhm. terbantulah. Eee, Poinnya satu, gas, atau sampah, organik yang kita hasilkan itu merupakan salah satu penyumbang polusi tertinggi di dunia. Di dunia. Ya, maksud semua rumah tangga, ya karena kan Oh, gas metan itu kan adalah salah satu gas yang berbahaya. yes. Makanya kan itu membuat kadang kenapa tempat pembuangan sampah itu kadang terbakar karena adanya Mhm. gas metan itu. Nah, saya selalu ingin mencoba bagaimana melindungi, ya bumi kita ini, ya Oke, otomatis dengan mengurangi menghasilkan gas metan. gas Ya metan. di mana semua sampah yang dihasilkan oleh rumah Rumah tangga. rumah Mhm. tangga, yaitu kita olah sendiri Oke. dan kita rubah jadi kompos. Ya, ini Mhm. merupakan, sebuah, apa ya namanya ya, ada rasa, kesenangan sendiri dan rasa Oke, kepuasan kalau kepuasan. hasilnya itu komposnya berhasil ya. Karena saya juga merasa dapat membantu mengurangi gas metan yang terbuat Mhm. atau yang, dihasilkan dari tempat pembuangan sampah dan ya bisa yang kedua, komposnya bisa digunakan juga kembali untuk, di Oke. rumah. Heeh. Jadi ya kalau yang di rumah saya, semua sampah organik, biji biji buah-buahan, kulit, sayur bekas-bekas Mhm. sayuran, eee, semuanya saya masukkan ke dalam ember kompos itu dan, Oh, eee, bekas-bekas daun yang dari oke. pekarangan semuanya dicampurkan dalam ember kompos itu. Jadi ya itu Oke. merupakan hobi yang didorong selama masa Nah, pandemi. Bapak menikmati sekali. Ah, senang apalagi kalau sudah berhasil. Oh, luar biasa. Dan Bapak Sumanaksa, sebagai
anak dari Hmm. founder Boswa Hmm. yang kita sangat hormati dan kita doakan beliau senantiasa diberkahi di tiap Hmm. aktivitasnya, Bapak Aqsa Hmm. Mahmud. Hmm. Apakah ada satu pesan Hmm. dari Pak Aksa yang sampai sekarang itu membayang-bayangi pikiran Bapak atau Hmm. bahkan mampu membentuk kepribadian Bapak? Hmm. Dan mungkin ini bisa di-sharing-kan kepada teman-teman kita di seluruh Boswa Berlian. Eh, Satu yang pasti, yang paling berkesan memang adalah bagaimana cara ketekunan, ya, Tekun, ketekunan oh dari iya. seorang Pak Aksa itu. Oke. Ketekunannya cukup banyak. Satu, dalam beribadah. Mhm. Beliau dari sejak saya sekolah selalu mengingatkan bahwa beliau lebih rajin sholat tahajud, dan Mhm. bahwa bahkan beliau sudah tidak pernah putus sholat Oke. tahajud Wow, dari masya sejak Allah. SMA, Wow, dan itu masya. merupakan ketekunan dari beliau. Mhm. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Mhm. Beliau selalu merasa pekerjaan itu merupakan sebuah titipan Mhm. dan harus kita tekuni baik-baik. Oke. Dan segala macam tantangan yang dihadapi, ya harus kita hadapi. Oke. Karena yang berikutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan modal yang paling kuat yang akan dimiliki oleh seorang pengusaha dan dalam kita berbisnis. Jadi mungkin itu dua yang paling berkesan, ya, Nah, membentuk Bapak. membentuk. Dan ya yang paling penting, kalau selalu diberikan contoh ke boswa berlian, beliau selalu mengingatkan, kalian enak sekarang kalau jual mobil katanya. Heeh. Barangnya bagus, Oke. ada yang mau, dan Iya. barangnya ada. Heeh. Waktu beliau sampaikan zaman Krismon dulu, Mhm. saya tidak punya barangnya, tidak ada yang Oke. mau beli, Oke. tapi saya masih bisa jual. Oh, iya Jadi iya iya. bagaimana caranya katanya dia bisa menjual sesuatu yang dia tidak miliki Heeh. kepada orang yang tidak menginginkan barang itu. Jadi itulah dia selalu dia berikan contoh, ya. Uh. Kalau kalian boswa berlian sekarang mungkin sedikit lebih mudah, Mhm. tetapi itulah keunikan daripada penjualan-penjualan mobil kita ini di sini. Dan Pak Sabang mengatakan sedikit lebih mudah dan kemudian di bawah kepemimpinan Pak Suban Hmm. berhasil membawa bendera Hmm. kemenangan itu di tahun ini di Hmm. Boswa Berlian Motor. Wow, luar biasa. Ya itu, wah itu pengalaman yang berbeda, ya, dan saya rasa Yes. saya mau terima kasih kepada semua teman-teman, Mhm. baik di cabang, di kantor pusat, Pak Anton dan timnya semua, Iya. ya. Karena ini pertama kali dalam sejarah Boswa Berlian dipimpin oleh Pak Aksa, Mhm. dipimpin sebentar oleh Pak Erwin, Oke. Pak Sadikin, Oke. dan baru di zaman kita ini di tahun Oke. 2020 kita berhasil membawa Pataka sebagai dealer terbaik Terbaik di KTB. se-Indonesia. Se-Indonesia di KTB. Wow, luar Ya, biasa. ya, ya. Oh, dan selamat dan Hmm. terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada seluruh insan Boswa Berlian Motor terkait bagaimana agar terus menjaga performanya Hmm. dan khususnya gimana agar kita terus menjadi yang terbaik dalam mempertahankan petaka ini? Eh, Satu hal ya mungkin, ya, yang pasti, kita dalam bekerja ini kan merupakan sebuah jalan kehidupan. Oke. Jadi kalau jalan kehidupan ini kita tinggal memilih apakah kita mau menikmatinya atau tersiksa dengannya. Mhm. Jadi ya selalu pesan yang selalu saya inginkan adalah, selalu saya benamkan di dalam, pikiran, kita harus mencintai apa yang kita kerjakan. Mencintai apa yang kita Mencintai kerjakan. apa yang kita kerjakan. Karena apa? Kalau, eee, kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, otomatis mindset kita datang juga sudah pasti akan negatif. Sudah pasti Oke. tidak akan senang, gitu. Mhm. Tetapi ya kita memang ini merupakan sebuah fase atau jalan di dalam hidup kita ini toh. Mhm. Jadi ya otomatis kita harus mencintai apapun apa yang berada di depan kita. Karena Oke. dengan cara itu ya otomatis pasti kita akan dapat bekerja lebih maksimal dan Oke. membuahkan hasil yang lebih daripada kita eee, tidak berada dalam kondisi 100% mengeluarkan hasil yang ada dalam kita ini. Oke, thank you Pak Suban. Pesan terakhir beliau, cintai pekerjaan kita, cintai profesi kita, dan itu pesan utama Hmm. untuk seluruh insan Boswa Berlian Motor, dan cintai Boswa Berlian Ya, itu pasti. sebagai keluarga kita. Ya, ya. Apalagi kan Boswa ini Pak dengan perusahaan yang kekeluarganya sangat luar biasa. Hmm. Dan semua orang mengatakan seperti begitu. Oke, terima kasih Makasih. Pak Subanaksa atas inspirasinya pada hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Insya Ya, Allah ya. akan menginspirasi, dan itulah berlian-berlian dari Pak Subanaksa yang kita gali pada hari ini.
Sekali lagi thank you Pak. Makasih. Thank you atas kesempatannya dan semoga bisa memberi inspirasi dan manfaat kepada seluruh kita semua. Semoga sehat selalu Amin. dan kepada founder Boswa juga Pak Aksa semoga senantiasa diberkahi di tiap aktivitasnya. Thank you Pak. Amin ya rabbal alamin. Terima Salam kasih. sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.